rekan muda yang dikasih Tuhan, kembali lagi kita berjumpa di acara Youth for Christ edisi 2 Juni 2022. Kita akan bersama merenungkan tema hidup oleh roh bersama dengan saya, Albert Markus Puntodewo. Tema ini diambil dari perenungan berdasarkan bacaan Galatia 5 ayat 16 yang mengatakan demikian. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah rekan muda, mengikuti keinginan daging mungkin sesuatu yang sering kita dengar gitu ya. Jangan hidup mengikuti keinginan daging. Di dalam khotbah-khotbah, dalam persekutuan-persekutuan, dalam perenungan-perenungan, kita sering mendengarkan gitu ya, untuk tidak hidup menuruti keinginan daging. Bahkan mungkin kayaknya kita udah hafal gitu ya, di luar kepala kita bahwa hidup menjadi Kristen adalah hidup tidak menuruti keinginan daging. Tapi yang menjadi sulit bukanlah memahaminya, melainkan melakukannya. Nah, kita tahu bersama bahwa sebagai manusia kita nggak bisa memungkiri kalau diri kita tentu punya kekurangan, punya kelemahan, punya keberdosaan dalam diri. Siapa sih dari antara kita yang nggak pernah melakukan dosa gitu ya? Nggak ada juga gitu. Makanya kita sulit untuk melakukan karena ada kerapuhan dalam diri kita. Karena itu kehidupan kita sebagai seorang Kristen, kehidupan religius kita gitu ya, seringkali hanya ada di tataran wacana dan ritus-ritus keagamaan saja gitu. Tapi belum sungguh melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah inilah yang kemudian diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia gitu ya, supaya mereka mau untuk hidup oleh roh. Roh yang dimaksud di sini tentu adalah Roh Kudus gitu ya, yang diturunkan oleh Allah kepada para pengikutnya, pada umat percaya gitu ya. Nah, oleh Roh Kudus inilah justru sebenarnya manusia dimampukan. Roh Kudus adalah sosok yang mau untuk datang ke dalam diri kita, kemudian menopang kita, menguatkan kita, memampukan kita manusia yang tadinya lemah ini untuk kemudian dapat menjauhi keinginan-keinginan daging dalam kehidupan sehari-hari. Keinginan daging dalam kehidupan sehari-hari misalnya apa? Misalnya perselisihan, misalnya iri hati, misalnya juga amarah, atau juga mengedepankan kepentingan diri sendiri gitu ya. Nah oleh Roh Kudus inilah kemudian keinginan-keinginan daging ini digantikan oleh keinginan-keinginan roh gitu ya. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera dan sebagainya di dalam kehidupan kita. Nah Roh Kuduslah yang memampukan kita sebagai orang-orang yang rapuh dan lemah untuk kemudian dapat melakukan kehendak roh dalam kehidupan kita, untuk kemudian dapat menjauhi keinginan daging dalam kehidupan kita dan kemudian menjalankan teladan Kristus. Jadi rekan muda yang dikasih Tuhan, beriman itu pertama-tama adalah bagaimana kita meyakini janji Tuhan dalam kehidupan kita. Yakin dan percaya bahwa sekalipun aku lemah, sekalipun aku rapuh, tapi Tuhan mampu untuk membuatku menjalani kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa Tuhan tidak membiarkan kita untuk terus terjerembab dalam keberdosaan kita, tapi Ia mengirimkan Roh Kudus kepada kita. Nah permasalahannya adalah bagaimana dengan diri kita gitu ya. Karena berbicara soal melakukan kehendak Tuhan bukan hanya soal upaya pribadi, bukan juga hanya sekedar Tuhan mau memberikan pengampunan pada kita, tapi juga bagaimana kita membiarkan Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita memberi ruang kepada Roh Kudus untuk dapat berkarya dan bekerja dalam hidup kita. Nah rekan muda yang dikasih Tuhan, marilah kita bertekun di dalam firman Tuhan, sehingga hidup kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus dan juga kita dapat berbuah seturut dengan kehendak Kristus. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990
atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.